sekarang berjanjimu Aku hatiku percaya. hatiku yakin dan Tuhan terlalu luas. Bahwa serumput yang kotor, air yang tenang, hatiku percaya. Aku tak melihat jalan dan ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku Dan serahkan kepada hambanya. Ya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Allah Bapa. Syukur, terima kasih kami, Tuhan Yesus yang baik. Kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir dalam hidup kami untuk menuntun kami. Boleh Tuhan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami yang Kau panggil, Kau pilih, dan Kau utus. Boleh beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Kau di pagi hari ini. Untuk boleh Tuhan memuji, menyembah. Hadir Engkau, hadirat-Mu di atas pujian penyembahan kami. Dan ini saatnya kami menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bagi lidah hamba-Mu ini. Tentu Engkau mengetahui hamba-Mu yang kurang sempurna ini, Tuhan akan menyempurnakan. Izinkan telinga kami mendengar, dan biarlah firman-Mu itu terukir dalam roh hati kami, dan kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami akan dosa salah kami, pelihara signal, agar signal ini boleh Tuhan tidak terputus, bahkan tetap Tuhan boleh tersiar Tuhan. Dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadirlah. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Suara saya jelaskah Bapak Ibu? Jelas, Bu. Ini nggak kedengeran. Jelas ya tentang Ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa definisi soteriologi sudah dijelaskan ya, bahwa soteriologi ini penting sekali untuk kita semua, dan khususnya teologi Kristen memiliki peranan sentral dalam teologi Kristen.
karena berbicara tentang bagaimana manusia dapat berhubungan kembali dengan Allah dan memperoleh keselamatan yang abadi. Pemahaman tentang soteriologi ini mempengaruhi keyakinan yang mendasar dan praktik kehidupan orang percaya. Ya, tanpa pemahaman yang benar tentang keselamatan, banyak aspek kehidupan Kristen akan kehilangan arah dan makna. Karena keselamatan itu terlalu banyak definisi. Karena itu kita fokus bahwa tujuan dan cakupan soteriologi ini adalah memahami secara mendalam bagaimana keselamatan diberikan oleh Allah kepada manusia yang dinyatakan melalui karya Kristus dan diaplikasikan tentu oleh kuasa Roh Kudus. Nah, cakupan soteriologi ini mencakup berbagai aspek, termasuk asal dan sifat dosa manusia, ya. Dan itu kita tahu bahwa dari Adam dan Hawa itulah awal mulanya, itulah doktrin yang pertama. Dan yang berikut adalah Allah memberikan atas masalah ini, atas begitu banyak kejahatan ini, Allah memiliki inisiatif ya untuk memberikan keselamatan melalui kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga adalah karya Kristus sebagai juru selamat dan penebus, itulah yang menjadi fokus kita. Lalu peran Roh Kudus dalam menerapkan keselamatan dalam kehidupan orang percaya. Nah, tentu ada tanggapan manusia terhadap tawaran keselamatan Allah melalui apa? Iman dan pertobatan. Ya, kepastian dan implikasi praktis dari keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kita tahu yang mendasar adalah Yohanes 3:16 bahwa Allah tak menginginkan kematian orang fasik tapi menginginkan pertobatan. Nah, Bapak dan Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, pembahasan tentang berbagai doktrin teologis ini adalah tentu pemahaman Alkitabiah dan pandangan yang berbeda dalam sejarah gereja-gereja Kristen. Itu udah pasti. Nah, dengan memahami soteriologi ini, orang percaya dapat lebih menghargai apa itu kasih karunia Allah. Ya, dalam menyelamatkan mereka dan lebih berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita lihat ada dasar Alkitab keselamatan ya, yaitu dari awal mencakup dari doktrin dosa dari Roma 5 ayat 12 dan Mazmur 51 ayat 7. Dan yang kedua itu adalah kasih karunia Allah, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Titus 2 ayat 11. Ini adalah pelajaran ya. Dan yang ketiga keadilan Allah dia beri, yaitu Roma 3 ayat 25 sampai 26 dan Mazmur 89 ayat 15. Kita tahu bahwa doktrin dosa merujuk pada pandangan bahwa dosa pertama manusia itu terjadi, tadi saya sudah ceritakan bahwa Adam dan Hawa itulah pelanggaran perintah Allah di Taman Eden. Akibat dosa itu tentu orang yang lahir ke dunia semua menjadi keadaan berdosa. Nah, dampak dosa ini mengakibatkan pemisahan antara Allah dan manusia, mempengaruhi hubungan Allah dengan manusia dan mempengaruhi juga hubungan manusia ya dengan sesama tentunya, dan membawa konsekuensi fisik dan spiritual seperti penderitaan, kematian dan kehidupan yang terpisah dari Allah. Ya, saya tidak mau membahas yang agama lain, tapi kita tahu bahwa pengertian keselamatan ini dari 6 agama yang diakui oleh kebinekaan di Indonesia ini adalah berbeda-beda. Tapi kita mau fokus bahwa hanya karena kasih karunia Allah lah, karena inisiatif Allah lah kita boleh diselamatkan. Nah, Alkitab menekankan bahwa Allah dalam kasih-Nya yang besar mengambil langkah pertama dalam memberikan keselamatan kepada manusia. Ini tidak didasarkan pada kelayakan manusia, bukan karena kuat gagah hebat kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena segala sesuatu, tapi betul-betul karena grace semata. Ya. Hanya karena anugerahnya kita dilayakkan. Nah, pada kasih rahmat Allah semata. Lebih dari itu tidak ada. Nah, pengajaran Alkitab mengenai kasih karunia ada dalam kita tadi udah bahas di Yohanes 3:16 yang menyatakan bahwa Allah ini sangat mengasihi dunia, mengasihi ciptaannya. Itulah mengapa Dia berinisiatif memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang mendasari, inilah yang menjadi dasar orang Kristen. Mengapa
jalan keselamatan itu harus kita pelihara. Nah, Allah juga memberikan keadilan ya sebagai syarat keselamatan, bukan hanya percaya satu kali lalu mengakui iman rasuli langsung dia selamat, bukan ya Bapak Ibu. Artinya bukan karena perbuatan baik, tapi dia punya syarat bahwa kita harus juga memelihara kasih karunia itu. Kita harus menjaganya dan memeliharanya. Nah, syaratnya adalah bahwa hakim yang adil dan suci itu, meskipun kasih karunia melampaui segala sesuatu, keadilannya tidak dikorbankan. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat keselamatan, hukuman atas dosa harus dibayar. Ya, ngeri ya Bapak Ibu ya. Nah, kedaulatan Allah menjaga sebagai Tuhan yang berdaulat, Allah satu-satunya yang berdaulat. Ini berarti bahwa Allah memiliki hak, ya, otoritas tertinggi untuk menentukan cara dan syarat untuk memperoleh keselamatan, serta untuk menegakkan hukumnya dengan adil dan benar. Tidak ada syarat seperti harus sekian begini-begini, tidak ada. Nah, pemahaman tentang dasar-dasar Alkitabiah keselamatan membantu orang percaya untuk menghargai kasih karunia Allah, menyadari kebutuhan akan keselamatan karena dosa asa, dan memahami pentingnya keadilan Allah dalam memenuhi syarat keselamatan sambil tetap memelihara dan menjaga kedaulatannya. Allah memberikan karya Kristus dalam keselamatan. Itulah fokus kita, ya, fokus kepada karya Yesus. Nah, dalam keselamatan ini dikarenakan upah dosa adalah maut, maka perlu penebusan toh. Bapak Ibu udah paham sekali bahwa upah dosa itu adalah maut. Karena itu Allah tidak menginginkan, maka dia buatlah, kalau orang asing dia pikirlah segala macam domba lah, apalah yang bersifat untuk bisa menebus, ditebuslah dosa dengan berbuat baik, amal, pergi ke sana ke sini. Nah, karena dia tahu bahwa perbuatan baik itu adalah akan masuk surga. Ya, tapi kalau orang Kristen itu beda, fokusannya kepada kasih karunia Allah, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Itulah karya Yesus ya. Melalui keselamatan, kita lihat satu inkarnasi, Yohanes 1:14, ya, dan yang kedua penebusan, dan yang ketiga adalah kebangkitan. Saya nggak usah jelaskan apalagi itu inkarnasi adalah kita mau fokus ke penebusan. Arti dari konsekuensi kematian Kristus ini merujuk tentu pada pengorbanan Yesus untuk menebus dosa manusia. Tentu manusia itu setelah kebangkitannya dia harus sadar apa fungsinya setelah dibangkitkan. Setelah ditebus dosanya, dia paham apa arti keselamatan. Dia tentu harus menjadi apa? Menjadi agen-agen perubahan. Ya. Kebangkitan Yesus ini penting bahwa kita juga harus bangkit bersemangat. Paham konsekuensi dari penebusan itu. Paham akan tugas panggilan kita sebagai para hamba Tuhan. Paham akan bagaimana kita memberitakan kabar Injil Tuhan itu. Karena kebangkitannya memang itulah yang menjadi dasar buat kita. Penegasan kekuasaan Allah atas kematian dan dosa. Ini menunjukkan bahwa kematian Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan Allah. Dan bahwa kuasanya melampaui kematian. Hanya itu. Dan kebangkitan Kristus juga menjamin bahwa kita ini semua adalah selamat. Tapi bukan berarti kalau orang selamat seenaknya berbuat dosa. Bukan, kita akan tetap orang yang sudah selamat itu menjaga terus. Dan bahkan terlihat karakter Yesus di dalam dirinya. Berbicara buah-buah roh. Mengerti, memahami apa konsekuensi daripada sebuah kebangkitan Kristus, ya, memberikan keyakinan kepada orang percaya pun belum tentu diselamatkan, ya, karena terus berbuat dosa dan berbuat dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu, memang benar karya Kristus dalam keselamatan ini melalui pengorbanannya yang begitu besar, ya, untuk menebus kita, menebus dosa manusia dari kematian kita. Dan dia sudah memastikan bahwa kita adalah selamat. Keselamatan yang abadi. Bagi orang yang percaya tadi ya, berinkarnasi, penebusan, dan kebangkitan Kristus itu. Itulah yang menjadi titik-titik penting dalam rencana keselamatan Allah yang menunjukkan kasih karunia-Nya yang tak terbandingkan. Dan kuasanya itu sangat menakjubkan. Nah, tentu dengan itu, bagaimana caranya kita manusia
untuk mengaplikasikannya. Ya, ada peran kuasa Roh Kudus dalam keselamatan. Ya. Peran kuasa Roh Kudus dalam keselamatan secara dinamis. Bahwa Roh Kudus memberikan pertumbuhan dan memelihara orang percaya melalui pengurapan Roh Kudus. Ya, kita nanti bisa baca 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 dan regenerasi. Ya. Itu ada nanti di Titus 3 ayat 5 dan Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Dan tentu yang paling penting pemeliharaan dan pembimbingan. Kita baca nanti Yohanes 14 ayat 26 dan Roma 8 ayat 14 dan Efesus 4 ayat 30. Nah, saudaraku terkasih, pengurapan Roh Kudus inilah yang menjadi pusat kita dimanapun kita berada. Peran dia sangat penting menggerakkan dan memberikan pemahaman akan keselamatan itu yang harus kita praktekkan setiap hari. Karena dia adalah apa? Agen utama dalam menggerakkan roda orang-orang yang menerima keselamatan yang ditawarkan melalui Kristus itu. Melalui pengurapannya, Roh Kudus membuka mata dan hati orang percaya untuk memahami kebenaran tentang keselamatan. Jangan pergi ke dukun, ya, atau mengakui agama itu semua sama, bertoleransi. Ya, jangan ke surga banyak cara lah. Ya, macam-macam pemikiran orang. Tapi kalau kita umat Kristen sudah ditebus, ya, lewat karya besar inisiatif Allah kepada manusia, itu kita harus betul-betul membutuhkan kuasa Roh Kudus menuntun kita, memelihara hidup kita dari day by day terus supaya memperkuat iman. Nah, begitupun kita untuk melakukan penginjilan keluar. Pengurapan itu sebagai tanda jaminan. Kalau kita pergi keluar untuk memberitakan kabar Injil Tuhan, pengurapan kuasa Roh Kudus itu amat sangat penting karena dia berfungsi sebagai tanda dan jaminan bagi orang percaya tentang kepemilikan kita atas keselamatan. Ini adalah pertanda bahwa seseorang telah diberi roh kuasa Roh Kudus sebagai apa? Segel kebenaran Allah dan janjinya atas hidup orang percaya. Indah toh Bapak Ibu, kita sudah ada segel kita bahwa kita adalah anak Kristus yang sudah ditebus dosanya. Tapi bukan berarti perangai kita tidak memberikan contoh. Jangan bangga dengan kita boleh berbahasa roh atau apapun, bukan. Ya. Jadi Tuhan juga memberi regenerasi. Proses kebangkitan spiritual yang diinduksi oleh Roh Kudus, ya. Regenerasi itulah proses di mana Roh Kudus menghidupkan kembali jiwa yang mati dalam dosa, diperhamba oleh dosa. Dosa karena suka mencibiri, dosa buat skenario supaya berbuat jahat terhadap orang, ya. Nah, Tuhan mau beda. Kita diminta mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat, lembut, dan memberikan kehidupan yang baru kepada orang lain, bahkan orang yang sekalipun yang tidak percaya. Jadi kalau kemarin Pak Sambertuk bilang, Pak Lukas bilang, kita nggak boleh arogan. Kita masuk dalam kehidupan sindi-sindi mereka, kehidupan mereka, tapi kita bukan percaya. Kita mendoakan, mendorong dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka tersungkur mengakui Yesus. Ya, ini adalah proses kelahiran baru yang terus-menerus memungkinkan seseorang memahami dan menerima kebenaran iman, ya, serta untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti apa kehendak Allah? Kehendak Allah itu nggak macam-macam. Kita percaya kepada Yesus, melakukan kehendaknya, ya, seperti salib itu, apapun yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di dunia ini semata-mata oleh Dia, untuk Dia, karena Dia. Jadi semua hanyalah untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal itu. Pengorbanannya melihat kita. Pas Roh Kudusnya mengatur hidup kita. Jadi kita tidak boleh sembrono, hidup atur tertib, disiplin, mengasihi,
Ya, bukan hanya fokus secara vertikal, tapi secara secara horizontal. Aplikasinya itulah regenerasi, membawa perubahan yang radikal ya dalam kehidupan seseorang, mengubah orientasi dan memprioritaskan mereka lebih dulu. Bukan kita, bukan keakuan kita, bukan kehebatan kita, bukan siapa kita. Ini juga menjamin kesetiaan kita dan pertumbuhan spiritualitas kita ini berkelanjutan. Berkelanjutannya bagi orang percaya. Inilah sebagai bukti dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hati mereka yang belum percaya pada Yesus. Nah, tentu Bapak Ibu ini ada konsekuensi, kita harus memelihara. Dalam bentuk apa? Membimbing. Bagaimana Roh Kudus membimbing kita dan mendukung orang percaya dalam hidup. Orang-orang yang belum percaya kita ditunjuk sebagai hamba-hamba yang kita berkumpul di Kingdom Family ini, dipanggil, dipilih, diutus menjadi pemberita kabar kebenaran Injil Tuhan. Ya, kita diperlengkapi, dibimbing terus hati kita. Jadi kita tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Kita semua belajar. Karena apa? Terus minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita, mendukung kita. Sehingga orang yang percaya, orang yang mau percaya kepada Yesus melihat karakter Yesus turun atas diri kita. Melalui kuasa Roh Kudus. Bukan melalui pemahaman diri sendiri. Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya itu pasti. Ya, sungguh-sungguh memelihara di dalam iman percaya, mengaplikasikan imannya itu, yang selalu memberi kekuatan untuk mengatasi godaan. Godaan itu macam-macam hidup di dunia ini. Godaan itu terlalu banyak. Tantangan itu bisa melemahkan kita, bisa menguatkan kita, bahkan bisa membuat kita tawar hati. Nah, inilah semuanya ada dalam bentuk pembimbingan dari kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya kita hidup taat? Melalui apa? Doa, baca firman, bersekutu, berfellowship. Kuasanya akan aktif di dalam roh kita. Dan Roh Kudus memberikan dukungan spiritual yang diperlukan oleh kita. Yang diperlukan bagi orang percaya. Bukan berarti orang percaya tidak bisa digoda oleh godaan-godaan dunia ini banyak. Itu sebabnya hamba Tuhan banyak yang jatuh ke dalam dunia ini. Jadi menjalani kehidupan ini setelah tahu paham apa arti keselamatan, itu terus harus di-maintain. Ya Bapak Ibu ya. Menjalani kehidupan yang apa? Tentu yang saleh dan penuh makna. Bukan berarti kalau saleh harus pakai kerudung, pakai apa. Bukan ya. Bukan aura boleh tertutup dengan sopan. Tapi perkataan harus ditutup juga dengan apa? Dengan perkataan cinta kasih agape. Ya. Itu paling penting, tidak terlalu unpredictable terhadap orang, tidak terlalu negatif melihat orang. Kita boleh curiga, tapi kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus dulu, apa yang harus dia perkatakan bagi kita. Nah, hubungan kita pribadi dengan Roh Kudus itu kita pelihara. Terus kita harus pelihara. Itulah jalan keselamatan itu. Jadi tidak ada celah untuk menggeser posisi Yesus dalam diri kita. Tidak ada celah menggeser Roh Kudus yang terus kita libatkan dalam membangun hubungan kita, pribadi kita dengan Allah. Ya. Harus erat antara orang yang percaya dengan kuasa Roh Kudus terus terjalin. Mulut kita berkata-kata. Kalaupun kita dilukai, disakiti, berkata-katalah, tapi jangan menyakiti. Nah, Bapak Ibu melalui intimitas ini, orang percaya belajar. Ya, kita semua belajar mengenali suara Roh Kudus yang menuruti bimbingannya dan tumbuh dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Allah seperti yang kita lakukan setiap subuh ini, setiap pagi. Peran Roh Kudus itu dalam keselamatan ini, Bapak Ibu, adalah sangat krusial. Ya, sangat krusial dalam menjalani kehidupan iman Kristen. Dari awal ya, dari mulai proses pengurapan hingga regenerasi dan pemeliharaan, Roh Kudus adalah apa? Penghibur bagi orang yang berduka, pembimbing, pelindung bagi orang percaya. Jadi jangan karena orang sudah percaya sudah saya jamin selamat,
sudah dapat anugerah hidup kekal itu sorga. Tapi dia tetap melukai hati Tuhan. Barang siapa yang melukai hati saudaranya, bahkan temannya, sahabatnya, dia adalah melukai Roh Kudus. Ya, yang sudah tahu, apalagi kita yang sudah paham dan mengerti apa itu kasih karunia itu, tapi kita tetap melukai hati orang, itu sungguh sangat tidak layak dan tidak baik. Nah, konsekuensinya itu apa? Tanggapan manusia, Bapak Ibu, terhadap keselamatan yang sudah disediakan Allah dalam Yesus Kristus dan pemeliharaannya melalui kuasa Roh Kudus. Kita harus perlu ada tanggapan manusia dan meresponi keselamatan tersebut dengan apa? Iman dan pertobatan. Pertobatannya itu tidak hanya satu kali terus, karena kita ini melihat kita ini berada dalam dunia yang berperang rohani, berperang segala macam yang selalu menggoda pikiran, hati, jiwa. Bahkan tantangan kita, bahkan mulut kita terkadang emosional. Saya pun mengalami hal yang sama. Meskipun kita tetap hidup, sudah melalui pertobatan, ya tetap aja ada godaan. Karena itu kita harus pelihara iman. Iman kita terus, tak gampang Bapak Ibu. Tiap pagi saja hadir, bisa saja kita nanti bertemu di tengah jalan ada godaan. Karena itu tetaplah kita semacam apa ya, bahwa kalau mata kita ini diizinkan Tuhan melihat sesuatu seperti itulah Tuhan terus melototi kita ketika kita berjalan kemanapun, berbicara apapun. Ya, itulah pentingnya iman kita terus bersambung, terus terpelihara. Jadi kita harus menanggapi, ya manusia ini harus menanggapi apa itu kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu. Jadi bagaimana caranya kita menanggapi? Ya melalui esensial terhadap kasih karunia Allah ini yang ditawarkan melalui Yesus Kristus ini adalah keyakinan pribadi kita yang teguh dalam kebenaran Allah dan janjinya. Jadi jangan pernah takut melayani, jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, keluhan itu boleh, tapi berkeluh kesah kepada Tuhan. Pentingnya iman itu terletak apa? Karena kita sadar bahwa kita orang berdosa yang sudah diselamatkan. Tentu saya ini harus tergantung terus sepenuhnya kepada kasih karunia Allah untuk terus nanti menerima keselamatan itu sebelum ajalnya tiba. Ya, kita tahu ada karakteristik iman. Bukan sekedar pengetahuan intelektual tentang kebenaran rohani, tapi juga yang paling penting adalah komitmen hati yang meyakini dan percaya kepada Kristus sebagai apa? Juru selamat pribadi, juru selamat dunia, juru selamat manusia semua. Kalau ada orang berdosa, kita tahu sebelah kanan kita tidak selamat, dan kita juga turut berdosa. Ya. Jadi iman itu terus menyertakan kesetiaan, nunut, taat kepada Allah. Ya. Serta kepercayaan yang tanpa syarat kepadanya di dalam situasi apapun. Makanya lagu tadi, dalam kondisi apapun, saat keadaan seperti apapun, sakit seperti apapun, situasi seperti apapun, kita harus terus bertobat. Ya, terus. Itulah sebagai apa? Sikap batinia yang mengakui dosa dan beralih kepada Allah. Batinia kita ini juga sering berdosa, sering memikirkan orang nggak baik. Itu juga namanya berdosa. Jadi sikap batinia ini sangat mendasar. Itulah merespon kasih karunia batin kita ini. Kalau ada orang mengajak begini, ada orang berbuat kata ini, jangan cepat reaktif ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kasih karunia itu sudah Allah beri bagi kita. Ya, dia mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita. Untuk kita juga harus merangkul semua orang agar tidak berbuat dosa. Prihatin kita melihat kemana-mana ya. Kalau kita jalan ke pasar, ke saudara, ada yang masalah, jangan malas bicara. Katakan perkataan pertobatan yang tidak terlalu mendoktrin atau membuat dia tersinggung. Ya, kita kalau mau masuk menginjili Islam nggak bisa sembarang. Kita harus berhati-hati masuk dulu. Nah, unsur-unsur pertobatan ini Bapak Ibu banyak sekali. Ya,
bagaimana caranya berpaling dari dosa menuju ke Allah. Seperti mereka yang kita sekarang dipilih oleh Tuhan untuk diutus menjadi pemberita kabar baik ini tak mudah. Jadi kita harus merubah dulu sikap kita, pikiran kita, tindakan kita. Benarkah? Maka itu kita selama selidiki aku. Kita terus menyanyikan itu. Sudahkah benar apa yang kita lakukan ini? Ya. Nah, tanggapan manusia itu terhadap keselamatan melalui apa? Iman. Karena memang hidup kitanya karena percaya. Ya, dan pertobatan itu adalah esensial. Pertobatan itu bukan hanya satu kali, tidak terus. Kita harus mengatakan pertobatan karena seringkali juga pikiran kita kotor, ya. Nah, tanpa iman yang tangguh, yang teguh dalam Kristus, seseorang tidak dapat mengalami keselamatan. Karena itu, yakinkanlah diri kita. Tawaran Allah terhadap manusia atas ciptaannya. Dia mengatakan, sekarang apa tanggapanmu setelah engkau tahu apa jalan keselamatan itu? Ya, setelah engkau tahu kepastian keselamatan itu memperkenalkan doktrin kekekalan. Doktrin kekekalan keselamatan yang kita nanti bisa baca Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Roma 8 ayat 38 sampai 39, ya. Tadi sudah saya bacakan. Ya, dan supaya ada benar dua antara keyakinan dan keraguan, kita harus betul-betul mendengar lebih banyak. Supaya kita pada saat penginjilan, orang tidak ragu. Tapi kita boleh mempelajari banyak yang kitab-kitab lain. Hanya untuk under protect saja, bukan untuk diyakini. Karena kita tahu jalan keselamatan hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Inilah yang kita beritakan, doktrin kekekalan keselamatan ini. Ya, yang diberikan oleh Allah. Ini nggak akan pernah bisa dicabut oleh Tuhan. Nah, doktrin ini tidak bisa dicabut oleh sehebat apapun hamba Tuhan. Doktrin tidak bisa dipatahkan oleh siapapun kehebatan seorang hamba Tuhan. Yang seperti sekarang ada Kristen progresif dan segala macam. Tidak ada yang mencabut itu. Itu hak prerogatif Allah. Melalui Yesus, itulah kekekalan yang abadi. Nah, bagaimana caranya kita mengajak orang supaya percaya kepada Dia? Tak mudah ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya dengan kuasa Roh Kudus, maka karya itu akan dinyatakan oleh Allah. Dasarnya adalah apa? Alkitab itu doktrin kita. Kekekalan keselamatan itu doktrinnya hanyalah firman Tuhan. Tidak karena karya-karya orang. Nah, doktrin yang didasarkan berbagai ayat Alkitab sangat banyak menegaskan kepastian keselamatan itu. Kita lihat di Yohanes 10 ya, tadi sudah saya bacakan. Yang mengatakan bahwa Kristus memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya dan tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangannya. Jadi ketika kita diselamatkan, tidak seorang pun yang dapat merebut dari kita. Asalkan kita mampu memelihara keselamatan itu. Karena begitu kita sudah tahu keselamatan, tapi kita paham pertobatan, paham itu dosa, tapi tak melakukan, maka itu akan dicabut oleh Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam neraka. Karena Allah itu hanya dua, ya, surga, neraka. Tidak ada abu-abu, ya. Jadi harus menawarkan, jangan sampai orang udah yakin jadi ragu lagi. Kenapa ragu? Karena perangai kita yang memberitakan kabar baik Injil Tuhan itu tidak firm, ya, tidak menunjukkan kerendah hatian kita. Kita tetap merasa diri kita hebat, bahkan kita mendoktrin dia dengan doktrin-doktrin pengkultusan kehebatan kita. Bukan Bapak Ibu, tapi kita memperkokoh keyakinan orang yang sudah jatuh itu, kalau dikembali datang kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Itulah buah-buah kita. Orang percaya harus memperkokoh keyakinan orang-orang yang belum datang kepada Yesus, ya, dengan berbagai cara. Ya, kita tentunya nggak akan paham lah mendalam firman Tuhan, taklah mudah. Terus kita belajar, memahami janji-janji Tuhan, memahami apa keselamatan itu, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua mungkin memelihara hubungan pribadi yang erat dengan Allah melalui tadi yang saya katakan doa, baca firman, persekutuan, ya, pengalaman kesaksian yang menguatkan orang. Dan yang ketiga adalah mengingat, merenungkan pengalaman pribadi orang-orang yang curhat terhadap kita. Pengalaman itu terus kita doakan. Seperti di menara doa, terus kita bawa dalam doa. Yakinlah. Hati harus percaya bahwa doa-doa orang benar besar kuasanya. Dan itu kita rasakan. Jangan kita selalu menghadapi keraguan. Orang sudah berdoa tapi muncul keraguan. Bagaimana bisa selamat? Ya, jadi satu kali selamat, selamat selamanya. Tapi ada syaratnya. Saya juga mendengar kemarin Pak Calvin mengatakan itu. Tetap orang selamat kalau dia mampu memelihara keselamatan itu dengan baik dan dia bahkan pergi mencari jiwa, ya. Nah, jiwa itulah buah kita, itu sebagai respon kita, tanggapan kita akan keselamatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu dasar iman orang Kristen, ya. Nah, bagaimana implikasi praktis keselamatan itu? Ya, mengenal soteriologi ini. Orang percaya tidak saja menikmati keselamatan, namun memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar itu untuk hidup yang selalu diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan memiliki panggilan. Panggilan untuk bermisi. Kalau kita udah dipanggil bermisi, kita harus ajak orang untuk bermisi. Menjangkau jiwa-jiwa ke seluruh bangsa-bangsa di dunia, di desa, di kota, dimanapun. Ketika kita berjalan, jangan lupa tetap dalam doa. Doakan apapun itu. Ketemu truk, doakan truk. Ketemu kuda, doakan kuda. Ketemu pertanian, doakan itu rumput, doakan untuk padi, doakan untuk pohon-pohon. Jadi bukan kita hidup dalam dunia ini hanya diri kita saja, bukan. Kita hidup ini berasimilasi dengan semua kondisi. Itulah sebabnya Tuhan menitiskan roh kita ke dunia ini. Engkau lahir Anita ke dunia ini. Saya tebus dosamu. Saya berkati engkau. Dan ingat, konsekuensi keselamatan itu secara praktis engkau harus paham. Bagaimana caranya? Perbaharui dirimu, rubah dirimu, cara bicaramu, pikiranmu, perbuatanmu, tindakanmu. Dan konsekuensi itu, menjaga itu, kita harus punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Yaitu tadi, bermisi. Ya. Dan yang berikut mungkin mempraktekkan nilai-nilai moral, transformasi moral, ya, diperbaharui. Jangan kita langsung peka melihat orang yang berdosa, orang yang di penjara sana banyak dosa, kita jangan langsung menghakimi mereka karena juru hakim itu hanya Yesus Kristus. Kita nggak punya hak menghakimi siapapun, biarkan dia. Tapi kita bicara yang benar-benar tuntunan kuasa Roh Kudus, maka itu ya dan amin. Ya. Orang percaya juga diperbaharui oleh Roh Kudus dari sehari ke sehari, detik, setiap napas jantung kita terus diperbaharui. Kebenaran yang hakiki, kasih sayang, kesetiaan, kekudusan dalam segala aspek kehidupan. Itulah yang harus kita pelihara. Dan berikut transformasi spiritual, ya. Kita harus mentransformasi spiritual, kita memberikan contoh, ya. Hubungan pribadi orang percaya dengan Allah itu akan ditunjukkan kedekatan kita yang lebih dalam. Yang melalui doa mengajak orang berdoa, mengajak orang bersekutu, menceritakan pengalaman kesaksian, bertumbuh imannya, pengharapannya, dan kasih setianya secara vertikal horizontal, ya. Nah, berikut adalah tadi panggilan misi, itulah tanggung jawab kita yang kemarin dikatakan Pak Raples. Untuk apa kita tahu keselamatan tapi kita malas untuk bermisi? Kemarin dikatakan 3D, daya, doa, ya, apa satu lagi itu. Nah, seperti itu mengabarkan kabar keselamatan. Ya, panggilan untuk menjadi saksi. Jadi saksi ini banyak. Saksi bagi bangsa-bangsa, membagi pengalaman pribadi tentang keselamatan seperti yang saya ceritakan, ya. Sehebat apapun, sedahsyat apapun pengorbanan kita, kejatuhan kita, kesusahan kita, sakit penyakit kita, jangan pernah pikirkan itu. Ketika kita percaya kuasa Roh Kudus menyelamatkan kita. Saya ngalamin itu. Karena itu jangan ragukan doa kita. Percayalah
Sehebat apapun doa kita, kalau kita meragukannya, kembali menjadi zero. Nah, yang berikut Bapak Ibu adalah pelayanan dan pemberitaan kita. Ya, itu mungkin misi dengan pelayanan pemberitaan itu agak berbeda ya. Misi benar-benar mencari jiwa. Kalau pelayanan ini merendahkan hati. Diri kita seperti keset, jangan hanya minta dilayani. Kita yang melayani. Melayani di mana? Di rumah tangga, di gereja, ya, di organisasi, dimanapun. Tapi kita tetap mengadakan penginjilan sebagai wujud nyata misi. Ya, pengajaran itu diimplikasikan, praktis keselamatan itu kita sampaikan melalui pembaharuan budi pekerti kita. Ya, itu sangat tercermin Bapak Ibu di dalam transformasi moral kita, teman kita, saudara kita. Itu yang harus kita pelihara terus. Nah, panggilan misi untuk membagikan kabar baik keselamatan kepada orang lain memang tak mudah. Ya, tapi jangan pernah berhenti, sebab itu bukan urusan kita. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, kabarkanlah kebaikan itu, kabarkan Injil keselamatan itu, bahwa hanya melalui Yesus saja engkau siapapun masuk surga. Hanya Dia pergi menyiapkan anugerah itu. Jadi destinasi orang Kristen yang percaya jangan abu-abu, harus jelas, memang udah disiapkan dan jaminan itu juga sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita hamba Tuhan yang harus going out untuk pergi mencari jiwa itu. Dia pertama mengenal Yesus, dia tahu, dia mencintai, nah dia mau belajar, dia mengerti, baru dia tahu apa arti keselamatan. Kalau dia sudah tahu itu, maka dia akan punya rasa malu terhadap Tuhan, punya rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Untuk apa? Pemberita kabar kebenaran. Dia akan cari lagi orang lain. Sebagai apa? Buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, karena kita ini disuruh cari buah. So, kalau kita nggak ada berbuah, itu ditebang. Bagaimana cara menebangnya? Saya pun nggak tahu. Kita nanti bertanya kepada Roh Kudus melalui doa. Ya, jadi memang akhir-akhir ini terlalu banyak masalah. Manusia sudah tidak punya moralitas cara bicara. Manusia tidak lagi santun, tidak beretika, semena-mena bicara. Terlalu telanjang bulat menyampaikan segala sesuatu. Aspirasinya buruk. Semua menjadi agen-agen yang buruk. Karena itu hadirlah hamba Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah tahu arti keselamatan itu. Doktrin soteriologi ini harus kita nyatakan. Ya, harus. Jadi supaya ini mengkanter orang tidak keliru di dalam memberikan kabar baik Injil Tuhan. Jangan salah. Nanti dia bilang melalui dukun juga bisa selamat. Melalui pohon ini juga bisa selamat. Melalui patung ini bisa selamat. Bukan. Hanya satu. Ya, Yesus namanya. Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, mari kita jangan jenuh-jenuh. Tetaplah setia. Tetaplah taat. Tetaplah kita pelihara keselamatan itu. Tetaplah peka akan ajaran Roh Kudus itu. Karena kita harus percaya. Hamba Tuhan yang udah yakin dan percaya. Dia akan memiliki sensitivitas. Bagaimana Roh Kudus bicara baginya. Apa yang harus dia perkatakan. Dan apa yang harus dia pikirkan. Apa yang harus dia rencanakan. Apa yang dia harus perbuat. Apa buahnya. Apa destinasinya, siapa sasarannya, targetnya berapa, bagaimana engkau memeliharanya. Tuhan kasih ajari semua melalui kuasa Roh Kudusnya. Karena itu doktrin ini memang harus kita terus kumandangkan. Bahwa pelayanan itu tak mudah. Pelayanan sekarang banyak sekali macam-macam. Ya, bentuknya juga macam-macam, berkolaborasi, sinergi untuk menumbangkan hal-hal yang tidak baik. Karena itu sebagai hamba Tuhan tetaplah teguh. Ya, kita akan berkemenangan. Yesaya 41 ayat 10 itu mengatakan itulah janjinya. Apapun yang kita lakukan, Yesus sudah berjanji dia mendampingi kita selalu dengan apa? Kuasa Roh Kudusnya. Karena itu Bapak Ibu tetap bersemangat bahwa kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, dipilih, diutus, tetap berkomitmen secara
konsisten. Jangan pernah meragukan. Jangan pernah melihat ke belakang. Tetapi pandanglah hari esok itu. Bahwa masih banyak jiwa mengerang. Suku terabaikan. Nah, bagaimana trik strategi kita menghadapi itu? Ya, bagaimana agar mereka semuanya tak mampu kita jangkau, tapi kita berdoa agar semua dunia ini diubahkan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan di dalam misi kita, Matius 28 itu. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan Bapak Ibu. Bentuknya seperti apa pun tidak ada keraguan. Mari kita jalankan terus lewat keluarga kita. Saya pun tetap bergumul Bapak Ibu. Tidak mudah, tapi kita percaya bahwa yang kita dapatkan judul-judul dari Pak Calvin ini, ya doktrin-doktrin ini memang itulah yang utama harus kita sampaikan. Jangan sampai gagal paham, jangan sampai gagal fokus bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Itu inisiatif Allah. Melihat penderitaan, kejahatan manusia di dunia ini, itulah inisiatif Allah. Tentu dengan kematiannya, kebangkitannya, dan naik ke surga, dan dia menurunkan kuasa Roh Kudusnya, itulah yang terus memelihara hidup kita, menjaga kita. Karena itu dia katakan, hatiku percaya. Bahkan kalau kita melihat ada kesaksian orang yang pergi bermisi, bawa istri dan anak kepada suku terabaikan, itu dia mengalami penderitaan. Itu lagu itu yang dia karang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sekali mengikuti Yesus, terus mengikuti Yesus. Itu. Jangan ragukan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau terus menguatkan, mengajari kami, menuntun hidup kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, Bapa. Hamba-Mu memahami ketidaksempurnaan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menyempurnakan. Kami percaya siapapun kami saling melengkapi, saling mengisi. Agar kami boleh menjadi contoh tauladan bagi banyak orang sebagai pengikut Kristus. Yang harus terus memberitakan kabar baik-Mu melalui doktrin yang benar. Karena itu, tiada gunanya kami, Tuhan, mengagungkan diri kami. Kami justru Engkau lahirkan ke dunia ini punya maksud dan tujuan sebagai murid-Mu yang siap Engkau ajari, siap mengubah dunia ini dan menjadi transformasi dunia ini dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu rapi berkati kami, ampuni kami akan dosa salah kami. Semua orang yang mendengar berkati, beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, agar kami benar menjadi murid-Mu yang telah Kau panggil, Kau pilih, Kau utus, menjadi pemberita kabar kebenaran Injil Tuhan, dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Rafael.